Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Beowulf berada di sebuah desa yang sangat sepi. Kalian penasaran? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Beowulf masih berada di desa tersebut. Beowulf bergumam, "Desa ini aku rasa mungkin ada hubungannya dengan kuil Guntur. Jadi aku datang untuk memeriksanya. Aku bisa merasakan tatapan dan nafas manusia. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berjalan di luar. Harusnya mereka beraktivitas di siang hari seperti ini. Apa seluruh penduduk desa ini waspada terhadap satu orang pendatang saja?" Di belakang Beowulf ada seorang anak yang lagi bersembunyi dan memegang sebuah batu. Lalu dia langsung melempar batu itu pada Beowulf. Akan tetapi Beowulf masih bisa menangkap batu itu. Anak itu berkata, "Keluar dari desa kami!" Dengan tiba-tiba orang-orang keluar dari persembunyiannya, dan orang yang di sana berkata, "Tuan, tolong maafkan anakku. Tolong maafkan dia. Aku tidak takut pada kalian semua. Bocah bajingan, apa kamu ingin jadi seperti kakakmu? Diamlah. Aku tidak takut. Meski kalian telah mengubah saudaraku menjadi monster. Siapa yang membawa saudaramu? Sekarang kamu pura-pura tidak tahu. Kalianlah yang membawanya." Terus bicara, "Kalian telah membawa semua anak-anak dari desa kami, serta kakakku. Dan itu masih belum cukup. Sekarang kalian datang untuk membawaku juga. Coba saja bawa aku. Maju sini. Aku kesini bukan untuk membawamu. Kamu berbohong. Aku tidak punya alasan untuk membawamu. Dan aku tidak berniat melakukan apapun padamu. Aku lebih suka membunuh dengan tanganku sendiri daripada menculik seseorang. Kamu bukan dari kuil Guntur?" "Bukan." "Apa kamu benar-benar bukan dari kuil Guntur? Jika kalian bertanya lagi, aku akan membunuh kalian semua. Maafkan kami. Kami sudah banyak menderita karena kuil Guntur. Meski desa ini seperti ini keadaannya sekarang, beberapa tahun yang lalu, desa ini adalah desa yang ramai dan damai. Desa ini memang dekat dengan kuil Guntur. Tapi kami tidak punya hubungan dengan mereka. Kami senang bandit tidak mau mendekati tempat ini karena kuil Guntur. Lalu suatu hari, tetua dari kuil Guntur menyerang desa dan mengambil semua anak-anak kami. Kami kehilangan semua anak tanpa mengetahui alasannya. Hanya Amyong yang selamat karena dia sedang tidak ada di desa saat itu. Beberapa tahun kemudian, ketika kami bertemu kembali dengan anak-anak yang telah hilang itu, kami menyadari kalau kuil Guntur sudah merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan. Tetua dari kuil Guntur menyuruh anak-anak bertarung satu sama lain. Kalau anak-anak tidak mau, tetua itu mengancam anak-anak akan membunuh orang tua mereka. Dan yang kalah dari pertarungan tersebut, dia membunuh semua keluarganya. Dan anak-anak pun mulai saling membunuh satu sama lain. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Anak yang kalah dibunuh, dan orang tua mereka juga dibunuh dengan kejam. Kuil Guntur membuat anak-anak menjadi monster.
yang tidak mengenali orang tua mereka sendiri dan mendorong anak-anak untuk saling membunuh, bahkan sampai melukai orang tua mereka sendiri. Bahkan satu lenganku dipotong oleh anakku. Lalu, kenapa kalian tidak meninggalkan tempat ini? Mana mungkin kami bisa. Meskipun nyawa kami dalam bahaya, mereka adalah anak-anak kami. Kami takut anak-anak akan terluka lagi. Jadi, kami tidak akan melangkah pergi, bahkan jika anak-anak kami tidak mengenali kami lagi. Tetapi, kenapa Tuan mencari kuil guntur? Untuk menghabisi mereka semua. Kalau begitu, kami akan menceritakan semua yang kami tahu tentang kuil guntur. Kuil guntur dikuasai oleh pemimpin tertinggi yang dijuluki Law Master. Law Master saat ini yang dikenal memiliki tingkat bela diri yang mencapai langit. Rumor mengatakan kalau dia telah menguasai teknik terkuat seni bela diri naga surgawi. Law Master juga memiliki 10 bawahan langsung yang terkenal dengan nama 10 pejuang guntur. Di bawah masing-masing pejuang guntur ada 300 Blood Devil. Mereka merupakan inti kekuatan dari kuil guntur. Ada juga beberapa kelompok yang terbentuk untuk tujuan khusus. Aku rasa anak-anak kami yang diculik dan dibesarkan sebagai senjata untuk tujuan seperti itu. Meski kami tidak benar-benar tahu di mana markas kuil guntur berada, tapi dengan orang sebanyak itu tidak peduli, bersembunyi bagaimanapun pasti akan ketahuan. Orang biasa seperti aku mungkin tidak tahu keberadaannya, tapi Anda pasti bisa. Dengan kekuatan Anda pasti bisa mencapai kuil guntur. Kamu cukup banyak tahu, padahal kamu belum pernah ke sana. Saya mencari tahu karena tekad aku sebagai ayah yang kehilangan anaknya. Beowulf bergumam, menggunakan anak-anak sebagai senjata itu metode yang familiar. Semakin aku menunda, kuil guntur akan semakin mempersiapkan diri untuk melawanku. Aku harus menyelesaikan ini dengan secepatnya. Anak di sana berkata, Tuan, jika Anda bertemu dengan anak-anak dari desa kami, tolong jangan bunuh mereka. Selamatkan mereka. Saat itu, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Aku melihat dan mendengar segalanya saat para anak-anak itu dibawa kabur. Somo memanggilku, tapi aku terlalu takut untuk keluar. Itu semua bukan salahmu. Bahkan kami orang tua tidak bisa melindungi mereka. Takut itu adalah insting dari manusia. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jika kamu juga tertangkap, aku akan merasa lebih bersalah. Maaf, tapi aku tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di kuil guntur. Itu bukan tempat yang bisa kamu masuki dan disambut di gerbang depan. Meski aku bertemu dengan anak-anak itu, aku tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Rencanaku ke kuil guntur bukan untuk menyelamatkan orang. Akan tetapi, aku berjanji satu hal. Sebagai balasan dari informasi yang kalian berikan, aku akan membunuh semua orang di kuil guntur, ucap Beowulf. Kita dialihkan di dalam hutan. Di sana ada Beowulf yang sedang berada di tengah-tengah sungai. Beowulf bergumam, mereka mengaktifkan formasi untuk menyembunyikan posisi mereka. Akan tetapi tidak peduli sehebat apapun formasi itu, dia tidak bisa menyembunyikan segalanya.
seperti aliran air ini. Akan sangat sulit untuk memalsukan air seperti ini. Sungai ini berbeda dari sungai lain di hutan ini. Sungai ini penuh dengan ikan. Banyak ikan menandakan banyak makanan untuk ikan di bawah air, serta lingkungan yang bagus untuk hidup. Kemungkinan dipenuhi oleh limbah makanan manusia dari saluran air. Peyowol pun menelusuri aliran air tersebut sampai dia menemukan sebuah saluran air dari kuil guntur. Peyowol bergumam, "Pandanganku mulai terganggu. Aku yakin jalan ini menuju kuil guntur. Sebaiknya aku mempercayakan arahnya pada hidung dan telingaku, serta sentuhan air ini." Peyowol pun mulai menelusuri lagi sungai di sana. Dan Peyowol melihat ada sebuah pagar besi di sana. Dan Peyowol mencoba membuka pagar besi tersebut. Setelah membuka pagar tersebut, Peyowol pun sampai di tempat kuil guntur. Kita dialihkan di sebuah tempat. Di sana ada penjaga yang sedang mengobrol. "Siapa yang berani menyusup ke markas kita seperti ini? Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari dalam. Sungguh tindakan yang sia-sia. Selama ratusan tahun, markas ini dibangun, tidak pernah ada yang bisa menyusup ke dalam. Aku penasaran, siapa yang berpikir cukup berani untuk menyusup ke dalam sini? Sudah aku bilang, itu adalah perintah dari atas. Berhenti mengeluh dan berjagalah." "Baik, Tuan." Ternyata Peyowol sedari tadi sudah mendengar percakapan dari orang-orang di sana. Peyowol bergumam, "Sepertinya dia telah melaporkan tentang diriku." Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Draxido yang sedang menghadap ke Law Master. Law Master berkata, "Jadi, maksudmu, kamu dikejar-kejar oleh seorang asasin dan kabur ke sini?" "Itu benar. Maafkan aku. Dan yang lebih konyol, kamu dikejar-kejar asasin sejauh itu dan kamu bahkan tidak melihat wajah asasin itu. Jadi, maksudmu, kita tidak tahu bagaimana bentuk dari asasin itu. Kamu tidak bisa membunuh seorang asasin dan malah membawanya kemari. Aku sudah mendukung dan membantumu, dan kamu malah mengecewakanku seperti ini. Law Master, tolong berikan aku kesempatan. Aku pasti bisa mengalahkannya jika diberi waktu. Percayalah padaku." Law Master bergumam, "Memang bocah ini tidak punya alasan untuk berbohong padaku." Orang yang di sana berkata, "Law Master, meski Hawkam membawa asasin kemari, dia telah menyelesaikan perintah kita untuk balas dendam pada Sekte King Cheng. Aku rasa kita tidak perlu menghukumnya. Dan juga Hawkam bukan orang yang bisa berbohong. Karena itu kita harus menemukan dan menangkap asasin yang mengancamnya." "Ya, itu benar. Apa kita perlu melepaskan beberapa anjing pemburu untuk menangkapnya? Kita juga bisa menyuruh para Blood Devil untuk patroli." Draxido bergumam, "Itu tidak cukup. Mereka pikir mereka bisa menangkapnya dengan Blood Devil dan anjing pemburu. Pada akhirnya, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri." Kalian penasaran apa yang akan dilakukan Peyowol pada kuil guntur? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!